Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Bertemu kembali dalam program Alkitab Menjawab. Dan topik hari ini adalah dikuasai anugerah ataupun dosa. Bagaimana pandangan Alkitab? Kita akan lihat selepas ini. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur di atas kesempatan ini. Dan saat ini kami mohon Tuhan bersama-sama dengan kami melalui Roh Kudus Tuhan. Dan bersama-sama dengan hamba, sehingga apa yang keluar daripada mulut hamba sesuai dengan rencana firman dan kemuliaan Tuhan. Kau juga memberkati para pendengar di mana saja mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, hari ini topiknya adalah dikuasai anugerah ataupun dosa. Kita lihat dan sadar bahwa tidaklah terus-menerus seseorang itu dapat melakukan apa yang benar bila dia dibawa ataupun hidup di bawah pemerintahan kasih karunia. Sama juga halnya ia dengan mudah berbuat salah apabila dia di bawah pemerintahan dosa. Haruslah ada yang berbeza, sebab jika tidak ada kekuatan yang lebih di dalam kasih karunia daripada yang ada di dalam dosa, maka tidak ada keselamatan. Ya, tidak ada keselamatan daripada dosa. Tetapi keselamatan dari dosa itu kita lihat ada. Dalam hal ini tidak seorang pun yang percaya kepada kekristenan dapat menyangkalnya. Namun keselamatan dari dosa ini tentunya bergantung pada kuasa yang kita lihat lebih kuat di dalam kasih karunia daripada yang ada dalam dosa. Nah, agak mengelirukan, bukan? Nah, bila mana ada kuasa yang lebih kuat di dalam kasih karunia daripada kuasa di dalam dosa, maka hasil yang dapat diraih adalah lebih dari sekadar kekuatan kasih karunia yang mengendalikan seseorang untuk mudah melakukan yang benar. Sama seperti tanpa kasih karunia, mudah untuk berbuat kesalahan. Tidak pernah ada orang yang secara alamiah merasa susah untuk melakukan hal-hal yang salah. Kesulitan terbesar terletak pada bagaimana melakukan yang benar. Tapi hal ini terjadi karena manusia secara naturalnya diperbudak oleh satu kekuatan, diperhamba oleh satu kekuatan, yaitu dosa, yang mana secara mutlak di dalam pemerintahannya. Selama kekuatan tersebut yang mempengaruhi, bukan hanya susah tetapi tidak mungkin untuk melakukan kebaikan yang telah dia ketahui dan dia melakukannya. Saudara-saudari, biarkan kuasa yang lebih kuat daripada kekuatan itu untuk mempengaruhinya. Nah, tidakkah cukup jelas bahwa akan lebih mudah untuk melayani kehendak kekuatan yang kita lihat lebih berkuasa ketika kekuatan tersebut memerintah, lebih dari kita melayani kehendak kekuatan yang lain ketika kekuatan itu yang memerintah. Kasih karunia bukan hanya sekadar lebih kuat daripada dosa. Jika ini sudah cukup ataupun mencangkup semuanya, bahkan akan menyediakan pengharapan yang sempurna dan kegembiraan untuk setiap orang yang berdosa di dunia. Nah, hal ini kita lihat ada kekuatan yang lebih banyak lagi di dalam kasih karunia daripada yang ada di dalam dosa sendiri. Karena di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah, sebagaimana lebih banyak kekuatan di dalam kasih karunia daripada yang ada di dalam dosa, maka lebih banyak lagi pengharapan dan penghiburan yang tersedia bagi setiap orang berdosa di dunia ini. Kalau begitu, seberapa lebih besarkah kekuatan
berada di dalam kasih karunia daripada berada di dalam dosa. Kita pikirkan, biarkan kita bertanya pada diri sendiri, satu ataupun dua pertanyaan. Dari mana datangnya kasih karunia? Tentunya dia datang daripada Tuhan. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus. Dari mana datangnya pula dosa? Dari setan. Dosa berasal dari setan. Karena setan berbuat dosa sejak mula. Kemudian, mana yang lebih kuat? Nah, berada di dalam kasih karunia ataupun berada di dalam dosa? Sangat jelas jawabannya, saudara-saudari. Ada kekuatan yang jauh lebih besar di dalam kasih karunia daripada yang ada di dalam dosa. Sebagaimana ada lebih banyak kekuatan yang ada pada Tuhan daripada yang ada pada setan. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa pemerintahan kasih karunia adalah pemerintahan Tuhan dan pemerintahan dosa adalah pemerintahan daripada iblis. Sangat jelas bahwa lebih mudah melayani Tuhan dengan kekuatan dari Tuhan, sebagaimana mudahnya melayani setan dengan kekuatan dari setan. Apa yang menjadi masalah di sini adalah begitu banyak, lihat, begitu banyak orang coba melayani Tuhan dengan kekuatan setan. Hal itu tidak akan pernah berhasil, saudara-saudari. Jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Manusia tidak boleh memetik buah anggur ataupun buah ara daripada duri onak. Pohon itu harus dibuat menjadi baik, akar dan juga dia punya cabang. Pohon itu harus dijadikan baru. Kamu harus dilahirkan kembali, kata Alkitab. Di dalam Kristus, Yesus bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Jangan ada seorang pun yang coba-coba untuk melayani Tuhan dengan cara apapun selain kehadiran kuasanya. Kuasa Tuhan yang hidup, yang menjadikan dia ciptaan baru. Tidak ada dengan apapun selain kasih karunia yang melimpah-limpah, yang mengutuk dosa di dalam daging dan memerintah melalui kebenaran sampai kepada hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian pelayanan kepada Tuhan akan benar-benar berada dalam hidup yang baru. Nah, seterusnya kita akan ditemukan bahwa kuknya sesungguhnya mudah, bebannya pun ringan. Kemudian pelayanannya sungguh-sungguh ataupun akan menjadi sukacita. Sukacita yang tidak terkatakan dengan penuh kemuliaan. Apakah Yesus pernah merasa sulit, susah untuk melakukan yang benar? Setiap orang pasti akan langsung berkata, tidak. Kenapa? Yesus adalah manusia yang sama seperti kita. Dia mengambil daging, darah yang sama seperti kita. Alkitab mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, sama seperti kita. Jenis kedagingan yang dia miliki di dunia ini adalah sama sekali seperti apa yang ada di dunia ini. Dalam segala hal, dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Dalam segala hal, dia tidak mengatakan dalam segala hal kecuali satu. Tidak ada pengecualian. Dalam segala hal dia dijadikan sama seperti kita.
Dia dengan dirinya sendiri yang juga lemah seperti kita, karena dia berkata, dengar, aku tidak dapat berbuat apa-apa dariku sendiri. Kemudian mengapa ketika Yesus, ketika dia serupa dengan kita dalam segala hal, dia merasa selalu mudah untuk melakukan yang baik, yang benar. Kenapa? Karena dia tidak pernah percaya kepada diri dia sendiri, melainkan Yesus menaruh kepercayaan dia kepada Allah Bapa. Semua sandarannya hanyalah pada kasih karunia Allah. Dia selalu berusaha untuk melayani Allah hanya dengan kuasa Allah, saudara-saudari. Karena itu, Bapa tinggal di dalam dia dan melakukan pekerjaan kebenaran. Nah, oleh itu saudara-saudari, selalu mudah bagi Yesus untuk melakukan hal-hal yang benar. Tapi bagaimana dia? Begitu juga dengan kita yang ada di dunia, di dalam dunia ini. Dia telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti step dia, langkah-langkah dia. Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sama seperti dia. Semua kuasa di syurga dan juga di bumi diberikan kepadanya. Dan dia mau menginginkan agar kita dapat diperkuat dengan seluruh keperkasaan menurut kuasanya yang mulia. Dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Tuhan. Dan dia menguatkan kamu dan saya dengan kekuatan rohnya di dalam batin kita. Sehingga Kristus tinggal di dalam hati kita oleh iman. Supaya kamu dapat diisi dengan seluruh kepenuhan Allah. Benar, Kristus mengambil bahagian dalam kudrat ilahi, dan begitu juga dengan kamu dan saya. Jika kamu dan saya adalah anak perjanjian dan bukan dari daging, karena oleh janji-janji kamu mengambil bahagian, harus mengambil bahagian dalam kudrat ilahi. Tidak ada yang diberikan kepadanya di dunia ini, dan tidak ada yang dia miliki di dunia ini yang tidak diberikan kepada kamu dan saya dengan percuma ataupun tidak dapat kita miliki. Sangat menarik. Semua ini dimaksudkan ataupun memberikan maksud agar kamu dan saya dapat berjalan di dalam kehidupan yang diperbaharui. Sehingga dari sekarang dan seterusnya kita tidak akan melayani dosa. Kita tidak akan menjadi hamba dosa. Sebaliknya kepada hamba kebenaran. Kita akan dapat terbebas daripada dosa. Dan dosa itu tidak akan dapat menguasai kita. Sehingga kita dapat memuliakan Tuhan. Di mana? Di atas dunia ini. Dan kita akan dapat menjadi serupa dengan Yesus. Oleh itu, kepada setiap orang dari kita diberikan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Alkitab menasihatkan kepada kita supaya jangan membuat ataupun menjadikan kasih karunia itu sia-sia. Kasih karunia yang disediakan itu jangan buat dia menjadi sia-sia. Dikuasai anugerah ataupun dosa juga menjadi pilihan kita. Apakah kita mau hidup kita ini dikuasai oleh anugerah, yaitu kasih karunia, ataupun kita mau hidup kita ini dikuasai oleh dosa, yaitu dengan memanjakan dosa. Ada dua kuasa yang kita lihat dalam topik kali ini. Kuasa kasih karunia
dan juga kuasa di dalam dosa. Pilihan di tangan saudara-saudari. Kita sudah mempelajarinya sepanjang pelajaran ini, bahwa di dalam kasih karunia, Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal. Dan di dalam kuasa dosa, iblis menjanjikan malapetaka ataupun kematian yang kekal. Cabaran bagi kita, sementara kita menunggu kedatangan Yesus di dalam zaman yang begitu mencabar. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Tuhan di surga, kami mahu menyerahkan hidup kami untuk dikuasai oleh anugerah kasih karunia-Mu. Dan pimpin kami Tuhan, sehingga pilihan ini adalah pilihan yang kami tidak akan singkirkan daripada kehidupan kami sehingga kedatangan Yesus. Ajar kami dan buat kami untuk terus membenci dosa. Dan terima kasih juga Tuhan, karena Engkau mengerti akan kelemahan kami sebagai manusia biasa. Dan di dalam kelemahan itu, Engkau hadir membantu kami untuk terus berdiri. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti biasa saudara-saudari, kalau kamu mempunyai soalan ataupun pertanyaan, sila lawati ataupun sila pergi ke laman hopetv.asia, ataupun kamu boleh menghantar soalan pertanyaan kamu di laman Facebook Hope Channel Asia Tenggara. Tuhan memberkati. Jumpa lagi.